Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Biren, melalui Dinas Syariat Islam, melaksanakan kegiatan lokakarya, dalam rangka penyusunan roadmap, Kabupaten Biren, sebagai kota santri. Acara berlangsung selama 2 hari dibuka PJ Bupati Biren, Dr. Aulia Sofyan, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Biren, Insinyur Ibrahim Ahmad, MSI, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Seratusan peserta hadir di Aula Setdakap Lama Pemkab Biren. Yang telah dideklarasikan oleh PLT Gubernur Aceh pada saat peringatan Hari Santri ke-6 di halaman kantor pemerintah Kabupaten Biren pada tanggal 22 Oktober tahun 2020. PJ Bupati Biren dalam sambutannya yang dibacakan oleh Insinyur Ibrahim Ahmad, MSI, Sekdakap Biren mengatakan, lokakarya penyusunan roadmap Kabupaten Biren sebagai kota santri, merupakan lanjutan dari Pelaksanaan Bupati Biren, nomor 553, tahun 2020 tentang penetapan Kabupaten Biren sebagai kota santri. Biren, kota santri telah dideklarasikan oleh PLT Gubernur Aceh, pada saat peringatan Hari Santri ke-6 di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Biren, pada tanggal 22 Oktober tahun 2020, penetapan Biren sebagai kota santri, memiliki sejarah penting bagi Aceh dan Pemkab Biren. Perjuangan ini sudah nyaris lama dirintis oleh para ulama dan umara, demi menciptakan santri di berbagai daerah menjadi generasi yang berkualitas dan harus eksis berupaya dalam memperkuat pelaksanaan syariat Islam yang kafah di Kabupaten Biren, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan pendidikan Islam dan pembangunan sosial kemasyarakatan di Aceh. Upaya penyusunan roadmap Biren sebagai kota santri, antara lain, melalui pengembangan pembangunan infrastruktur, wilayah Kabupaten Biren, menuju kota santri, pemberdayaan ekonomi, dan sumber daya alam, berwawasan syariat, dan pengembangan bidang, sosial, budaya, dan sumber daya manusia, sesuai syariat Islam, sehingga dapat membentuk karakter masyarakat madani, yang berakhlak mulia, dan terbinanya santri yang modern, dan berwawasan luas. Sebelum mengakhiri sambutan, PJ Bupati Biren, yang diwakili Sekdakap Biren, berharap kepada peserta agar dapat mengikuti acara ini dengan serius, sehingga dengan kehadiran dan keaktifan para peserta pada kegiatan ini, mudah-mudahan dapat ikut berkontribusi, menyusun roadmap Kabupaten Biren sebagai kota santri. Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Biren, Anwar, SAG, MAP, dalam laporannya menyampaikan, jumlah peserta lokakarya 100 orang, terdiri dari unsur pemerintahan, pimpinan dayah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan ulama, ormas, kepemudaan, ormas Islam, dan media massa. Adapun tujuan pelaksanaan lokakarya pada hari ini adalah, sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan roadmap Kabupaten Biren sebagai kota santri. Diharapkan dapat melahirkan format ideal arah pembangunan Kabupaten Biren sebagai kota santri dalam bentuk produk hukum peraturan Bupati Biren atau Konun Kabupaten Biren nantinya, sebut Anwar. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari penuh, hari pertama panelis 3 orang narasumber. Kepada peserta diharapkan mampu merumuskan program kegiatan, inovasi sesuai tugas pokok, dan fungsi unit kerja, atau unsur peserta yang mewakilinya. Peserta lokakarya diharapkan aktif sesuai session merumuskan program kegiatan, fokusnya pada 3 hal saja, yaitu pengembangan infrastruktur, pembinaan sosial, budaya, dan sumber daya manusia, SDM, dan pemberdayaan ekonomi, dan sumber daya alam. Ketiga hal dimaksud, bernuansa syariat Islam, tambah Anwar. Untuk membantu para peserta dihadirkan 3 orang narasumber. Materi kegiatan telah disesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Biren. Narasumber dipilih sesuai keahlian pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Anwar menambahkan materi pertama, pengembangan infrastruktur, dan wilayah Kabupaten Biren, menuju kota santri. Narasumber, Insinyur Ibrahim Ahmad, MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Biren, juga mantan Asisten 2, dan mantan Kepala Bapeda Kabupaten Biren sebelumnya. Materi kedua, pengembangan bidang sosial budaya, dan sumber daya manusia, sesuai syariat Islam. Narasumber, Dr. Muhammad Ili, MM, dosen S2 Uniki, dan Muslim Biren, mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Materi ketiga, pemberdayaan ekonomi, dan sumber daya alam, berwawasan syariah. Narasumber, Dr. Damanhur Abbas,
dosen senior, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Malikusaleh, Lok Seumawe. Kegiatan ini menjadi sangat penting dalam rangka menyusun roadmap Kabupaten Biren sebagai kota santri. Adapun tujuan pendeklarasian kabupaten sebagai kota santri pada saat itu adalah untuk mewujudkan Kabupaten Biren sebagai pusat pendidikan Islam, role model pendidikan Dayah sebagai pusat rujukan Islam di Aceh. Menjadikan masyarakat Biren sebagai masyarakat yang berakhlakul karimah, religius, dan cinta ilmu pengetahuan, menjadikan Biren, khususnya Aceh, pada umumnya, sebagai wilayah yang adil dan makmur. Dasar pertimbangannya untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Kabupaten Biren, Dayah-Dayah di Kabupaten Biren, sangat berperan masif dan strategis. Dayah menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, dan perlu diperkuat nuansa Islami secara komprehensif. Dayah dan Balai Pengajian terus berkembang pesat di 17 kecamatan dalam Kabupaten Biren, yang banyak melahirkan dan mengorbitkan ulama dan santri yang terkemuka di Aceh. Menurut data terakhir, tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dayah di Kabupaten Biren, terdapat 1.376 balai pengajian, dengan jumlah santri 77.768 orang, jumlah guru balai pengajian 5.223 orang. Terdapat juga 160 Dayah, dengan jumlah santri 43.344 orang, serta jumlah guru 7.075 orang. Inilah potensi sumber daya yang membutuhkan perhatian, pembinaan dan pengembangan yang akan dituangkan dalam roadmap Kabupaten Biren sebagai kota santri, tambah Anwar, yang sangat bersemangat dan serius ditemui media ini di sela-sela kesibukannya di arena lokakarya. Dari Biren, Mawardi melaporkan.